Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Gamil. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai proses algoritma yang terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah function enability. Poin yang kedua, action in sequence. Yang ketiga, cause and effect. Dan yang terakhir adalah metode. Di sini materi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Wianto. Perkenalkan, nama saya Siti Nurma Maulida. Perkenalkan, nama saya Isra Rahma Fauzia. Saya Dina Alfiana. Perkenalkan, nama saya Liga Rahmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurma Maulida akan coba menjelaskan mengenai fungsi algoritma. Fungsi algoritma atau bisa disebut algorithm function pada dasarnya fungsi utama untuk memecahkan suatu masalah. Adapun beberapa fungsi algoritma yaitu untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar, yang kemungkinan juga melibatkan perhitungan tingkat tinggi karena menggunakan perhitungan seringkali program yang dibuat tidak berjalan semestinya karena adanya kesalahan. Hal ini dapat disederhanakan atau diminimalisir dengan menerapkan algoritma dalam pemrograman. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. Dari program besar menjadi program yang lebih sederhana sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar dapat melakukan dua pendekatan yang dimiliki algoritma pemrograman yaitu top down serta divide dan conquer. Fungsi dari algoritma juga bukan untuk sekali pakai, artinya dapat digunakan berkali-kali atau berulang-ulang untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Jadi, hal ini memudahkan Anda sehingga Anda tidak perlu repot-repot menuliskan atau membuat lagi program yang sama di lain waktu. Untuk memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis sehingga membantu memecahkan masalah serta dapat diperbaiki dengan cepat. Untuk memudahkan membuat program yang lebih rapih dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Untuk memudahkan proses memodifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada suatu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi dari algoritma. Fungsi yang selanjutnya yaitu alur kerja yang jelas pada algoritma dapat membantu mencari dan menemukan kesalahan jika terjadi masalah karena program sudah tertata dan tersusun dengan rapi sehingga memudahkan kita dalam mencari dan menemukan kesalahan yang terjadi pada program. Yang selanjutnya yaitu untuk memudahkan proses dokumentasi. Lalu materi yang selanjutnya yaitu kemampuan dalam algoritma. Kemampuan atau keahlian matematika berupa aritmatika, algoritma, angka maupun algoritma kata-kata sangat penting saat menyelesaikan soal-soal matematika, terlebih soal matematika atau soal yang membutuhkan nalar atau logika yang benar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan algoritma kata dalam menyelesaikan persoalan matematika sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyelesaikan masalah nonverbal atau mampu berlogika. Kemampuan algoritma angka dan memori jangka panjang atau secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan aritmatika dan kerja memori berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemampuan algoritma kata atau menyusun prosedur dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alfiana ingin menjelaskan tentang action in sequence. What is action in sequence? Action sequence is a setting in that control how action are executed.
Normally, all actions in a state are updated every frame from top to bottom. The action sequence setting lets you run each action in turn. When one action finishes, the next one start. Jadi action sequence adalah urutan tindakan atau pengaturan yang mengontrol bagaimana tindakan dijalankan. Biasanya, semua tindakan dalam keadaan diperbarui setiap bingkai dari atas ke bawah. Pengaturan urutan tindakan memungkinkan Anda menjalankan setiap tindakan secara bergantian. Ketika satu tindakan selesai, tindakan berikutnya dimulai. Lanjut, what is algorithm? Algorithm are specification of action sequence, similar to recipes for cooking. The description should be concrete enough to cook a tasteful meal. On the other hand, some abstraction is necessary to keep the presentation readable. No one teaches to cook how to dice onion. In presenting algorithms in computer science, the situation is similar. The presentation should be concrete enough to allow analysis and implementation, but abstract enough to be ported on different programming languages and machines. Atau algoritma adalah spesifikasi urutan tindakan mirip dengan resep untuk memasak. Deskripsi harus cukup konkret untuk memasak makanan yang enak. Di sisi lain, beberapa abstraksi diperlukan untuk menjaga agar presentasi dapat dibaca. Tidak ada yang mengajari juru masak cara memotong bawang bombay dalam menyajikan algoritma dalam ilmu komputer. Situasinya serupa. Presentasi harus cukup konkret untuk memungkinkan analisis dan implementasi ulang, tetapi cukup abstrak untuk diporting pada bahasa dan mesin pemrograman yang berbeda. Sekarang saya lanjut menjelaskan tentang how to write an action sequence. One of the hardest things to write is a 5-scan. The blow-by-blow description often ends up sounding like a choreographer's note. Hit here, kick there. The most commonly proposed solution to this problem is to condense the action into a line or two. He hit me and I kicked him and then we fell to the ground fighting. Atau salah satu hal tersulit untuk ditulis adalah adegan perkelahian. Deskripsi pukulan demi pukulan seringkali berakhir seperti catatan koreografer. Pukul di sini, tendang di sana. Solusi yang paling sering diajukan untuk masalah ini adalah menyingkat tindakan menjadi satu atau dua baris. Dia memukul saya dan saya menendangnya, lalu kami jatuh ke tanah dan berkelahi. Dan terakhir saya ada latihan writing exercise. Ini salah satu contoh yang simple. Yang pertama, pick the two characters. You can choose two that you have been working with, or you can make them up. Oke. Yang kedua, pick the ring. Give the characters a place to fight. Terus yang ketiga, write the fight. List the action that will occur. Keempat, go back and insert commentary. Yang terakhir, insert the characters saya jelaskan lagi dengan bahasa Indonesia. Yang pertama itu pilih dua karakter. Anda dapat memilih dua yang telah Anda kerjakan atau Anda bisa membuatnya. Yang kedua, pilih incinya. Beri karakter tempat untuk bertarung, yang bendera, di depan sekolah, atau dan lain-lain. Yang ketiga, tulis pertarungannya. Buat daftar tindakan yang akan terjadi. Yang keempat, kembali dan masukkan komentar. Yang terakhir, sisipkan pemikiran karakter. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya sendiri Hafiz Gamil akan mencoba menjelaskan materi tentang cause and effect. What is cause and effect method? Cause and effect analysis is a technique that help you identify all the likely cause of a problem. Yang mana diagram yang Anda buat dengan jenis analisis ini kadang-kadang disebut sebagai diagram ikan karena disebut dengan the skeleton of a fish karena diagram tersebut berbentuk kerangka ikan. Diagram sebab dan akibat juga dikenal sebagai diagram tulang ikan karena penyebab utama terlihat seperti tulang ikan bila ditampilkan secara visual.
maka dinamai sedemikian. Dan diagram Ishikawa yaitu dinamai menurut Kaoru Ishikawa yang pertama kali mengusulkan diagram tersebut. Dan yang kedua adalah what is meant by cause and effect diagram, yang mana diagram sebab dan akibat adalah alat visual yang digunakan untuk secara logis mengatur kemungkinan penyebab untuk masalah atau efek tertentu dengan menampilkan secara grafis secara mendetail. Menyarankan hubungan kasual and teori jenis yang populer juga disebut sebagai tulang ikan atau diagram Ishikawa. Oke, saya Ivan Wianto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafiz Kamil tentang cause and effect. Poin yang selanjutnya adalah how does cause and effect diagram work? Often called a fishbone diagram. A fishbone diagram is a visual way to look at cause and effect. Jadi, diagram ini dapat membantu dalam melakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan dalam menyortir ide ke dalam kategori yang berguna. Dan poin selanjutnya adalah the core step to constructing a cause and effect diagram. Poin yang pertama adalah tentukan masalah atau efek yang akan dipecahkan. Langkah pertama ini mungkin salah satu tugas terpenting dalam membangun dalam sebab dan akibat. Poin yang kedua adalah identifikasi penyebab utama dari masalah atau peristiwa tersebut. Dalam langkah ini, penyebab utama masalah digali dengan menggunakan teknik brainstorming. Seringkali penyebab ini dikategorikan berdasarkan orang, peralatan, material, atau faktor eksternal. Poin yang ketiga, identifikasi dalam alasan dibalik penyebab utama. Sasaran dalam langkah ini adalah untuk melakukan brainstorming, sebab mungkin penyebab untuk masing-masing penyebab utama. Brainstorming adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melampirkan ide sembari menahan kritik atau penilaian. Poin yang keempat adalah identifikasi penyebab yang paling mungkin. Di langkah akhir ketiga ada yang harus memiliki gambaran umum yang baik tentang kemungkinan penyebab masalah atau peristiwa tersebut. Jika ada area dalam bagian yang kemungkinan penyebab sedikit, lihatlah apakah tim Anda dapat menggali lebih dalam untuk menemukan lebih banyak potensi penyebab. Perkenalkan, saya Liga Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode algoritma. Algoritma dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tulisan atau bahasa dan dalam bentuk gambar. Penyajian algoritma dalam bentuk tulisan menggunakan metode pseudocode. Apa sih itu pseudocode? Pseudocode berasal dari kata pseudo yang berarti mirip atau menyerupai, dan kode yang berarti kode program. Contohnya BASIC, Pascal, C, dan lain-lain. Sedangkan penyajian algoritma dalam bentuk gambar disebut flowchart. Ada metode pseudocode atau kita bisa disebut dengan kode semu, merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Pseudocode dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, boleh menggunakan bahasa Indonesia, agar alur logika yang digambarkan dapat mudah dimengerti. Lalu yang kedua, ada metode flowchart. Metode ini dapat menggambarkan suatu algoritma program secara lebih mudah dan sederhana.
Sistem flowchart ini menggambarkan suatu sistem yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Dan flowchart ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah dengan kata-kata atau teks. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan kelompok kami sesuai dengan penjelasan di atas bahwa algoritma adalah prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik itu dalam masalah ilmu matematika, ilmu komputer, bahkan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Algoritma mencakup perhitungan, penalaran, dan pemrosesan data yang dapat disajikan dalam bahasa alami, kode, diagram alur, atau flowchart, dan lain-lain. Serta dari contoh algoritma di atas, kita dapat memahami bahwa suatu algoritma dapat diekspresikan dan dianalisis melalui diagram alur atau flowchart. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terbatasnya materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.